Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa afika wa afiyatik wahdina subul salam wa fakihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min khirati khalqika ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Husnul khatimah merupakan kesudahan yang baik. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mengakhiri kehidupannya di dunia dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita semua cita-citakan. Kita semua mengharapkan setiap kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya setiap kita berjuang untuk mencari atau menggapai husnul khatimah ini. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan sejatinya setiap amalan itu adalah dilihat di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka kita berjuang dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa menjaga amalan-amalan kita dengan harapan agar kita bisa husnul khatimah. Dan tentu seorang mukmin pasti akan bersungguh-sungguh untuk menggapai kedudukan yang mulia ini. Karena muslim sejati, mukmin sejati itu akan sangat takut dengan yang namanya su'ul khatimah. Tidak hanya kita, bahkan para sahabat, mereka yang hidup dulunya dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, mereka sangat khawatir dengan yang namanya su'ul khatimah. Mereka sangat takut dengan adanya penyakit kemunafikan yang menghinggapi di dalam hati mereka. Yang mana kita ketahui orang-orang munafik ini, mereka menampakkan ketakwaan mereka di hadapan manusia, namun sejatinya hati mereka terselubungi dengan hal-hal yang buruk. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan wa Umar fil jannah, dan Umar itu di dalam surga. Di sisi lain Umar juga memiliki banyak sekali kelebihan. Selain ditazkiyah atau disampaikan langsung, dijamin langsung oleh Rasulullah bahwa Umar di dalam surga, nantinya akan masuk ke dalam surga. Umar juga Rasulullah katakan bahwa tidaklah Umar melewati suatu jalan melainkan setan akan melewati jalan yang lainnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa beliau pernah melihat rumah di dalam surga atau sebuah istana di dalam surga. Maka ditanyakan, untuk siapa rumah ini? Dikatakan kepada Rasulullah, rumah ini atau istana ini adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan keistimewaan atau kemuliaan yang telah diketahui bersama, Umar bin Khattab sendiri takut dengan yang namanya kemunafikan. Takut kalau ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Umar bin Khattab tidak tertipu dengan amalan-amalannya. Umar bin Khattab tidak tertipu dengan predikat yang telah disematkan kepada dirinya. Maka ketika Hudzaifah, dan beliau adalah salah seorang yang dibisikkan oleh Rasulullah nama-nama orang-orang munafik. Jadi ada seorang sahabat yang dikatakan atau disampaikan kepadanya oleh Rasulullah, dibisikkan kepadanya oleh Rasulullah, disebutkan ini orang munafik, ini orang munafik, ini orang munafik. Umar bin Khattab tahu berita itu dan mendapati Hudzaifah pada suatu ketika tidak mau menyolati salah seorang jenazah. Maka Umar bin Khattab khawatir dengan dirinya. Jangan-jangan nanti ketika aku meninggal Hudzaifah tidak mau menyolatkan dirinya, tidak mau menyolatkan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada Hudzaifah,
Apakah Rasulullah menyebutkan namaku di antara nama-nama orang munafik wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, la uzaki ahadan ba'daka. Tentu saja tidak, dan aku tidak mensucikan siapapun setelahmu. Maksudnya Hudzaifah bin Yaman tahu kedudukan kemuliaan Umar bin Khattab dan tidak mungkin dia termasuk orang yang munafik. Di sini kita melihat bagaimana rasa takut, rasa khawatirnya Umar bin Khattab kalau ia termasuk orang-orang yang munafik. Jika saja sekiranya Umar bin Khattab khawatir dengan dirinya, apatah lagi dengan kita yang tentu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekhilafan, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu kita lebih pantas untuk merenung, kita lebih pantas untuk memperhatikan diri kita, bagaimana keadaan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh tertipu dengan amalan-amalan soleh kita. Kita tidak boleh tertipu dengan baiknya sholat kita. Kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya sedekah kita. Kita tidak boleh tertipu dengan puasa kita. Kita tidak boleh tertipu dengan apapun yang itu bersifat amal soleh yang menurut kita telah banyak sekali melakukannya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin setiap amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran itu akan terus ada. Kekhawatiran itu akan terus mengingat di dalam hati kita, dan kita akan senantiasa berusaha untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengakhiri kesudahan hidup kita di dunia ini dalam keadaan kita husnul khatimah. Kemudian ikhwani fillah, jamaah rahimani rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah? Di antara hal terbesar yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena inilah yang diwasiatkan atau dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada banyak sahabat beliau. Di antaranya kepada Hudzaifah, kepada Abu Dzar. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Dan ketakwaan ini luas. Ketakwaan ini adalah menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan. Terkadang seseorang itu tertipu. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan, namun dia tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Dia melaksanakan sholat, dia bersedekah, dia berpuasa, akan tetapi dia menggibahi saudaranya. Akan tetapi dia menggunjing saudaranya. Akan tetapi ia berbuat zalim kepada saudaranya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang seharusnya dihindari. Maka setiap kita, masing-masing kita tidak mungkin luput atau tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berbuat salah. Iya, itu benar. Akan tetapi di sini setiap orang akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan dosa. Terlebih lagi berusaha ketika dia melakukan kesalahan, ia berusaha mengubah kesalahan yang telah ia lakukan dengan melakukan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW setelah menasihati ittaqillaha haitsu ma kunta, beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskannya. Beliau mengingatkan untuk menjaga ketakwaan di awal, kemudian mengingatkan untuk ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena Rasulullah tahu kita tidak mungkin bisa benar-benar 100% tidak melakukan kesalahan sama sekali. Setiap kita pasti terjerumus dalam kesalahan. Akan tetapi lihat apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan, yaitu dengan petunjuk Rasulullah mengiringi perbuatan salah kita dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan. Atau bahasa sederhananya itu bertaubat setelah melakukan kesalahan. Kemudian lagi Rasul mengingatkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia ini seseorang itu akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, maka sudah sepantasnya bagi kita semua untuk memperhatikan
wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah ini, karena ia akan sangat membantu kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama adalah menjaga ketakwaan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, memperbaiki kesalahan dengan melakukan kebaikan. Ketika berbuat dosa, segera berbuat kebaikan, minimal dengan beristighfar, kemudian bisa dengan bersedekah atau melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tetap bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ketika orang mengganggu kita, kita tinggalkan. Dan kita tetap berbuat baik. Jangan sampai kita membalas keburukan orang dengan keburukan yang lebih parah. Minimal ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kita mengganggu mereka, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Dan inilah akhlak yang mulia. Kita tidak mengganggu, tidak mencela orang lain, justru kita berbuat baik dan kita memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Niscaya dengan demikian insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.